betul-betul kita gunakan dan memang sangat dibutuhkan karena ketika acara belum dimulai saja itu sudah banyak mahasiswa yang pingsan, kemudian pusing dan sebagainya. Mungkin kendalanya itu ya Pak, kayak kurang banyak tendanya jadi atau mahasiswanya yang kebanyakan. Tapi kami senang sekali karena seperti yang disampaikan Pak Heri tadi bahwa mahasiswa sudah tidak ditaruh di teras ya, ditaruh di tenda, adem, ada AC-nya. Rencana tahun 2026 sampai 2030 itu kita bisa mempunyai rumah sakit dengan struktur tenda tiup. Hai guys, kenalin aku Angel. Kita lagi ada di Suara, sesi wawancara arsitek. Nah, karena ini perdana, jangan lupa ya buat subscribe channel ini biar gak ketinggalan konten-konten seru nih bareng arsitek-arsitek yang bakal kita undang di sini. Nah, hari ini kita kedatangan tamu dari dosen arsitek dan elektro. Mungkin Bapaknya bisa perkenalan dulu. Ya, nama saya Heri Budianto dari Prodi Arsitektur Fakultas Teknik. Saya Aris Budi Setiawan, biasa dipanggil Aris saja atau Pak Aris, dari Prodi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Merdeka Malang. Oke, dengar-dengar kan Pak Heri sama Pak Aris nih suka banyak banget ngikut penelitian sama pengabdian nih Pak. Mungkin bisa disebutin kayak penelitian apa aja sih yang udah pernah diikutin? Ya, penelitian yang saya lakukan bersama Pak Aris ini sebetulnya cukup panjang ceritanya. Jadi awalnya saya sendiri melakukan penelitian mulai dari tahun 2017 ya. Jadi dulu bukan tenda tiup tapi tenda pneumatik. Kemudian tahun 2019 itu mulai tenda tiup. Lalu dalam perkembangannya itu riset-riset ini memerlukan kolaborasi karena riset mengenai tenda tiup untuk bencana itu ternyata di kawasan bencana ternyata membutuhkan energi listrik yang dimatikan oleh PLN. Oleh karena itu akan dikolaborasikan dengan Pak Aris. Ya, sepertinya gayung bersambut ya, karena saya dulu banyak menelitinya adalah pembangkit listrik tenaga surya, yang tentunya di situ akan efektif jika digunakan di tempat-tempat yang tidak tersuplai listrik PLN. Nah, kemudian saya berpikir ada baiknya juga kalau memang itu diterapkan di lokasi bencana. Nah, di lokasi bencana pasti tidak ada atau bahkan sulit didapatkan listrik dari PLN. Nah, kemudian secara tidak sengaja kami ketemu dan akhirnya sejak 2017 itu kami berkolaborasi sampai sejauh ini, sampai tahun ini masih berkolaborasi, sehingga banyaklah penelitian maupun pengabdian masyarakat yang saya sama Pak Heri kerjakan Bersama gitu ya Pak? Ya. Yang paling baru ini berarti ada proyek penelitian apa Pak? Yang bareng ini tenda tiup untuk sebenarnya awalnya itu untuk isolasi COVID atau untuk penampungan masyarakat yang terdampak bencana. Jadi ada dua tujuan, namun karena COVID sekarang sudah menurun, jadi kita konsentrasi ke penampungan penduduk terdampak bencana. Namun sebetulnya selain penelitian kita juga melakukan pengabdian yang selalu berkolaborasi dengan Pak Aris ya. Antara lain yang kita lakukan dari awal dulu di Grangsil, jadi membuat hidroponik ya, greenhouse hidroponik, kemudian di Sutojayan itu greenhouse hidroponik yang dua-duanya menggunakan solar cell. Berarti jadinya tenda tiupnya tuh bisa energinya tuh udah ada mandiri sendiri tanpa harus PLN itu ya Pak? Iya, betul. Oke, itu nanti mungkin bisa dibahas lagi tuh Pak detailnya. Kayak gimana sih sebenarnya kayak tenda tiup itu berdiri, sama kayak apa aja yang dibutuhin buat ngerancang tenda tiup itu. Ya. Nah, ini kan untuk pengajuan penelitian di Universitas Merdeka Malang sendiri nih Pak. Itu tahapannya tuh kira-kira kayak gimana aja Pak untuk kita mengajukan atau para dosen mengajukan penelitian? Ya, untuk
pengajuan ini pertama kita terhubung ya semua dosen semua universitas itu dengan Kementerian Dikbudristek ya. Jadi ada yang namanya BIMA Kemdikbud. Jadi semua dosen mengajukan proposal, kemudian direview, lalu diputuskan siapa yang mendapat pendanaan. Yeah. Dan nanti setelah itu prosesnya semua terkonsentrasi di BIMA Dikbud itu. Oh, berarti maksudnya itu tuh kita dari dosen atau yang mau mengajukan penelitian tuh harus buat proposalnya dulu. Iya, betul. Oh, Ya. oke. Jadi apalagi kalau nanti para dosen itu beda program studi ya. Jadi di belakang layar sudah harus banyak berkoordinasi mengenai teknis maupun pembiayaan. Oh, jadi kayak tergantung gitu ya Pak, kayak proyeknya apa, jika emang kayak berkolaborasi berarti emang butuh koordinasi lagi. Ya, karena urusan teknisnya dan pembiayaannya kan pasti berbeda. Oh gitu iya. ya. Tapi ya itu tadi tetap harus ada koordinasi dan sinergi supaya kita harapannya proposal itu nanti sukses diterima. Jadi ada seninya ya membuat proposal penelitian itu kita harus paham betul ya. Jadi proposal itu harus unik, kemudian lain dari yang lain, kemudian ada kebaruan. Jadi itu 3 hal yang harus dilakukan oleh para dosen. Tanpa itu biasanya ditolak. Gak ditengok gitu ya Pak? Iya betul. Nah, dan ini terbukti ya. Proposal yang kami buat itu selama ini mungkin dianggap unik karena bisa mencakup dari berbagai bidang ilmu, kemudian kegunaannya juga bisa berdampak luas. Sebenarnya ini Pak, kayak mau nanya juga, sebenarnya dosen itu wajib gak sih untuk melakukan penelitian atau pengabdian di kampus? Ya, wajib, karena Tridharma perguruan tinggi itu kan pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi tidak boleh hanya pengajaran saja atau pengajaran dan pengabdian, harus 3-tiganya dilakukan oleh setiap dosen yang yang bekerja di universitas itu. Jadi harus ada 3-tiganya. Ya, jadi Tridharma itu tidak hanya dosen di kampus ini saja, tapi di kampus di seluruh Indonesia itu wajib melakukan Tridharma perguruan tinggi, pendidikan dan pengajaran, kemudian penelitian, dan yang ketiga pengabdian masyarakat. Berarti itu wajib dilakukan selama menjabat menjadi dosen, ada title dosennya gitu ya Pak? Ya. Jadi harus ada dari fakultas dan prodi apapun gitu? Ya, tetap wajib seluruh berarti? Indonesia. Oke. Nah, sama mau nanya nih Pak, kalau kita kan maksudnya dari para dosen mengajukan penelitian atau pengabdian, biayanya itu nanti untuk mencakupi semua biaya penelitian itu gimana Pak? Ya, jadi ketika kita membuat proposal itu sudah diperhitungkan dan itu sudah ada ketentuan tentang biaya ya. Jadi misalnya untuk rapat, untuk koordinasi, untuk insentif bagi narasumber dan sebagainya, kemudian untuk alat dan bahan, serta untuk publikasi. Jadi semua itu sudah ada porsinya. Sehingga para dosen sebetulnya dengan mengikuti panduan itu sudah tahu berapa yang diajukan. Dan juga ada kuotanya ya. Jadi misalnya kami ini riset terapan, ini lumayan ya, riset terapan PT UPT ya. Penelitian terapan unggulan perguruan tinggi ini bisa didanai sekitar 300 juta ke atas gitu. Itu untuk satu proyek Pak? Satu proyek. Jadi alhamdulillah saya dengan Pak Aris ini dalam 2 tahun ini insya Allah penelitian dan pengabdian itu sudah mencapai 1 miliar. Itu untuk beberapa proyek berarti ya Pak ya? Iya, beberapa proyek. Jadi tidak perlu istilahnya dosen ini sebenarnya di samping dari penghasilan dari gaji ya, juga mendapatkan penghasilan dari penelitian dan pengabdian. Sehingga
istilahnya kesejahteraan dosen itu sebenarnya bisa dicari ya, bukan hanya dari universitas saja, tapi bagaimana kita mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang itu juga diperhatikan oleh kementerian gitu untuk para dosen. Iya. Berarti artinya itu nggak pakai biaya pribadi gitu ya Pak? Jadi memang udah ada anggaran sendiri yang disediakan atau dihitung dari awal? Iya. Betul. Oh iya, oke. Nah, kalau buat peran mahasiswa sendiri Pak, di proyek-proyek yang udah pernah jalan atau mungkin yang di Tenda Tiup sendiri ini, itu butuh gak peran mahasiswa? Iya, jadi karena titik beratnya di arsitektur dan elektro, jadi ada dua, masing-masing kita mempunyai bimbingan. Jadi kalau saya arsitektur, Pak Aris elektro. Di arsitektur kita banyak melibatkan mahasiswa di dalam perencanaan maupun nanti di dalam operasional pelaksanaan penelitian. Karena kita memerlukan mahasiswa yang cukup handal ya di dalam membuat desain 3 dimensi. Kemudian pada operasionalnya kita memerlukan mahasiswa untuk membuat video bagaimana operasional dari riset tersebut. Kalau elektro barangkali Pak Aris bisa menjelaskan. Ya, jadi fokusnya yang untuk bidang teknik elektro untuk Tenda Tiup ini adalah supporting buat daya listriknya ya. Kami pakai PLTS alias pembangkit listrik tenaga surya. Tentunya harus ada perencanaan yang matang. Jangan sampai biaya berlebih atau jangan sampai tidak berfungsi atau mengalami malfunction pada saat saat operasional. Makanya mahasiswa juga kami libatkan di perencanaan supaya paham sistem itu nanti berjalannya seperti apa. Kemudian juga pengenalan komponen, selain pengenalan komponen yang akan dipakai, selain itu juga pada saat operasional. Jadi biar mengerti apakah selalu lancar, apakah ada kendala, kalaupun ada kendala, bagaimana mengatasinya. Dan yang terpenting lagi adalah mahasiswa yang mengikuti riset kami ini, mereka bisa, terutama di teknik elektro ya, mereka bisa terinspirasi untuk dijadikan tugas akhir atau skripsi. Nah, sejauh ini sudah ada sekitar 4-5 mahasiswa yang sudah pernah terlibat dalam penelitian atau pengabdian saya dengan Pak Heri itu sudah menjadi skripsi mereka, dan ya 4 di antaranya sudah lulus. Begitu. Itu dari elektro Pak? Ya, dari elektro. Iya. Begitu kalau yang dari teknik elektro ya. Berarti artinya tuh mahasiswa juga berperan aktif buat penelitian-penelitian para dosen gitu ya Pak ya? Iya, betul. Oke, berarti buat teman-teman yang mau ikut penelitian ini wajib cari-cari dosennya nih biar pengalamannya juga bertambah terus. Jadi harus mau cari informasi gitu. Oke Pak, mungkin kita bisa langsung masuk ke pembahasan Tenda Tiup ini sendiri nih Pak. Ini tuh Tenda Tiup ini ide sama yang rancang itu tuh kalau boleh tahu dari siapa Pak? Ya kami berdua tentu ya kolaborasi untuk perancangan Tenda Tiup memang dari awal. Jadi ini kan berkembang dari riset terdahulu. Kemudian Tenda Tiup ini kita kembangkan, kita rancang sendiri. Kemudian kita untuk pembuatannya memang kita tidak mampu dan peralatannya juga belum bisa. Jadi nanti peralatannya itu akan diberikan atau dilakukan oleh pihak manufaktur ya yang menangani khusus untuk tenda-tenda tiup. Oke. Nah itu kayak proses pembuatan tenda tiup itu kan sendiri kayak dia nggak ada rangka berat untuk mendirikan tenda tiup itu Pak. Nah itu proses pembuatannya itu kayak gimana Pak? Iya. Jadi bahan tenda tiup ini adalah terpaulin ya, terpaulin. Jadi kain yang dilapis dengan PVC. Jadi ada kayak karet yang dia itu fleksibel. Kemudian untuk membuat kerangka tabungnya itu harus dipres dan dipanaskan. Jadi alatnya khusus ya.
Tapi sebelumnya kami juga melakukan semacam literatur review ya. Kemudian dari pengalaman terdahulu, kemudian dari situ kita sudah bisa mendesain hanya untuk untuk pembuatannya tetap kepada industri yang khusus untuk itu. Oh, jadi kayak khusus emang cari tempat yang emang paham juga untuk kayak gitu. Ya, jadi ini sedikit flashback ya. Tenda tiup yang sekarang ini seperti yang Pak Heri bilang itu asalnya dari riset-riset kami yang terdahulu juga. Di awal itu bahannya tidak seperti ini. Jadi ketika berdiri tenda tiup itu harus terus-terusan ditiup. Nah, kemudian dengan riset-riset kami yang berkembang sampai saat ini bahan tenda tiup itu sudah bagus sehingga ditiup kemudian sudah berkembang. Nah, ada lubang angin yang ditutup. Nah, sehingga tidak harus terus-menerus ditiup. Nah, memang ada controllernya ya. Ada controllernya yang bisa mengetahui apakah tenda tiup itu berkurang tekanannya dan itu bisa kemudian ditambahin. Tidak harus terus-terusan ditiup seperti yang riset kami yang pertama dulu. Gitu. Berarti bisa sekarang tuh udah lebih maju berarti ya? Ya, sangat. Oh. Nah, itu kayak buat pendirian tenda tiup sendiri kan pasti kan harus ditiup itu, Pak. Ya. Nah, itu prosesnya berapa lama dan kayak butuh berapa orang? Ya, kalau jumlah orang itu sebenarnya 2 orang cukup ya. Dan lamanya kira-kira 30 menit. Jadi ada 2 tahap. Yang pertama menggunakan blower itu sampai dengan tekanan 6 psi ya, besi gitu. Kemudian setelah itu dengan kompresor sampai dengan 7,5. Lebih dari 7,5 dia otomatis akan keluar sendiri anginnya. Gitu. Iya. Dan orangnya 2 saja cukup. Namun biasanya para mahasiswa itu sepertinya kurang yakin bisa berdiri, jadi ikut nimbrung bantuin penopang ya. Tapi kira-kira ada 6 orang lah, 6 mahasiswa maupun dari tenaga yang membantu untuk meniup itu. Kalau dari elektro sendiri, Pak, kayak pendirian tenda tiup itu kan berarti dia pakai ada panelnya sendiri ya, Pak. Nah, itu pemasangannya itu gimana tuh, Pak, buat ke tenda tiupnya itu? Ya, jadi di awalnya harus dipersiapkan dulu sebaik mungkin supaya di lokasi itu tidak terlalu lama melakukan installing dari PLTS tersebut. Nah, memang ada beberapa hal yang harus dipikirkan untuk PLTS ini karena lokasi itu harus banyak sinar matahari ya. Kalau tidak banyak sinar matahari tidak terlalu masalah. Karena dengan sinar matahari yang seminim mungkin pun solar panel yang kami pakai itu cukup besar. Kami memakai 4 buah solar panel masing-masing 500 watt peak. Jadi ada 4. Jadi kalau kami pakai sekitar 2000 watt peak ya. Sedangkan tenaga yang bisa dipakai terus-terusan itu kalau misalnya mendung gitu kita masih bisa ambil lah dayanya sekitar 30%. Jadi kenapa kami buat cukup besar supaya tetap bisa mensupport peralatan yang ada di dalamnya. Gitu. Keren Pak. Nah, kayak buat mitranya sendiri, Pak, mitra yang kerjasama untuk penelitian tenda tiup ini kan pasti ada dari pihak eksternal juga. Nah, itu ada mitra apa yang bekerja sama gitu, Pak? Mitra yang utama itu jurnalis siaga bencana. Jadi kalau di Malang ini ada kelompok jurnalis yang dia selalu memantau bencana. Awalnya hanya memberitakan ya, tapi lama-lama mereka juga ikut terlibat. Kemudian kita melihat bahwa ini bisa kita kolaborasikan ya. Nah, selain itu juga waktu FGD kemarin kita dengan PMI ya, PMI Kota Malang. Ya. Itu PMI itu kerjasamanya tuh kayak gimana tuh, Pak? Mungkin kayak penyediaan tenda dari kita atau gimana tuh, Pak? Iya. Jadi kegiatan-kegiatan yang direncanakan itu untuk kalau PMI untuk donor darah. Kalau
untuk atau mungkin kalau bencana kan selalu kolaborasi juga. Iya, iya. Jurnalis siaga bencana ada, PMI juga ada. Oh, iya, Kaitannya dengan misalnya persediaan darah dan sebagainya. Jadi sebenarnya selain untuk menampung penduduk, itu juga bisa untuk poskonya. Posko dari mereka-mereka yang datang karena tidak ada rumah yang bisa dipakai misalnya, ya tenda itu kita bisa pakai untuk untuk koordinasi dan sebagainya di kawasan bencana. Ya. Jadi kemarin pada saat fokus group discussion itu ternyata banyak sekali tenda tiup yang kami kerjakan ini, yang kami rancangkan ini untuk berbagai elemen masyarakat yang membutuhkan. Yeah. Salah satunya adalah jurnalis siaga bencana tadi. Kenapa? Karena di tempat bencana itu seperti yang kita bilang tidak ada listrik, sehingga mereka akan mengirimkan berita akan sulit kan? Makanya itu sangat berguna. Begitu juga dengan PMI. PMI juga sangat, PMI Kota Malang ya, itu sangat mendukung dengan tenda tiup yang kami rancang itu, karena pada yang disyaratkan PMI adalah ruangannya harus dingin. Nah, padahal yang tenda tiup yang kita pakai itu sudah ada supporting energinya sampai 2000 watt lebih, ya, sehingga untuk AC nggak masalah. Untuk AC nggak masalah. Kemudian juga untuk pendinginan darah ya, yang diambil oleh donor itu jangan sampai terlalu panas. Jadi harus dikondisikan pada suhu tertentu, yang itu peralatannya yang dimiliki oleh PMI, sehingga cocok lah buat mereka dan mereka sendiri yang mengatakan bahwa itu sesuai dengan kriteria mereka ya. Oke. Nah, itu perencanaannya tenda tiup ini sekarang tuh ada berapa tenda, Pak, yang udah berdiri, yang udah tersedia? Jadi yang sekarang ini ada 2 tenda, masing-masing kapasitasnya 10 pasien, jadi 20. Rencananya tahun depan ini ditambah dengan 3 tenda, dan rencana ke depan lagi sebenarnya bisa menjadi rumah sakit darurat. Ini rencana tahun 2026 sampai 2030 itu kita bisa mempunyai rumah sakit dengan struktur tenda tiup. Berarti ada penambahan lagi nih ya Pak untuk tenda tiup ini. Termasuk fungsinya ya. Jadi kalau tahun pertama kedua itu hanya untuk hanya untuk tenda pasien ya. Tahun ketiga kalau insya Allah tahun depan didanai itu untuk semacam nge-review ya. Jadi yang datang ini apakah langsung ke tenda pasien, tenda inap, atau harus ke rumah sakit. Jadi ada tenda khusus untuk melihat ini ya, kondisinya ya. Oke Pak. Ya, sesuai dengan yang disampaikan Pak Heri tadi, begitu juga untuk penyediaan tenaga listriknya juga kami rancangkan menyesuaikan desain yang kami rancang bersama. Jadi ini sudah tahap kedua, insya Allah akan ada tahap ketiga. Tahap pertama dulu hanya 1 unit tenda. Tenaga listrik yang kami sediakan hanya maksimum sekitar 1000 watt peak dari solar panelnya. Kemudian yang tahap kedua ini kami rancangkan sampai 2000 watt peak. Kalau tahap ketiga nanti ada 3 tenda, ya harus kami perbesar karena setiap tenda pasti memerlukan daya listrik sendiri. Begitu. Iya sih. Semoga perencanaan kedepannya sukses terus Pak. Biayanya juga biar didanain terus. Amin. Nah Pak, untuk tenda tiup ini sendiri tuh udah pernah dipakai nggak? Kayak secara umum gitu, benar-benar digunakan untuk acara atau memang ada kegiatan apa gitu Pak? Ya, yang pertama ketika penerimaan mahasiswa baru ya, PKKMB ya, di Bela Negara, lapangan Bela Negara. Dan ini luar biasa pengalaman kami, karena sebelumnya kan kita hanya di kampus yang untuk semacam demo saja. Yang ini betul-betul kita gunakan dan memang sangat dibutuhkan, karena ketika acara belum dimulai saja itu sudah banyak mahasiswa yang pingsan, kemudian pusing dan sebagainya. Jadi ketika 2 jam acara itu ada sekitar 40 mahasiswa yang harus ditampung. Padahal kapasitas kita kan cuma 20. Jadi terpaksa di istilahnya
dipadatkan gitu. Dan ini bagi pihak universitas juga sangat terbantu gitu, karena sebelumnya tahun lalu itu para mahasiswa yang pingsan maupun pusing itu hanya diletakkan di teras gitu. Nah, ini luar biasa. Jadi alhamdulillah dengan adanya tenda tiup ini sangat membantu pihak panitia dalam hal ini untuk menampung ya mahasiswa yang ada yang pusing, ada yang muntah, ada yang sampai pingsan gitu ya. Mungkin kendalanya itu ya Pak, kayak kurang banyak tendanya, jadi atau mahasiswanya yang kebanyakan. Tapi kami senang sekali karena seperti yang disampaikan Pak Heri tadi, bahwa mahasiswa sudah tidak ditaruh di teras ya, ditaruh di tenda, adem, ada AC-nya, lebih cepat pulih lagi. Ya, itu pun alhamdulillah, karena di lapangan itu kan tidak ada tenaga listriknya ya, sehingga bahkan AC-nya pun sekarang, bahkan pada saat itu AC pun berfungsi, tendanya melindungi dari terik matahari, sehingga para mahasiswa yang mengalami sedikit masalah pusing dan sebagainya itu bisa cepat pulih. Berarti udah nyaman gitu ya Pak, memang didesain nyaman. Nah, untuk target penggunaan kedepannya tuh Pak, apa memang cuman buat universitas aja atau targetnya ada di luar itu untuk penggunaannya? Iya, mitra kami jurnalis siaga bencana ini rencananya akan melakukan workshop. Salah satunya adalah penggunaan tenda tiup ini, dan workshop ini dilakukan secara nasional. Jadi para jurnalis seluruh Indonesia nanti akan melakukan workshop di situ. Salah satunya itu penggunaan tenda tiup. Kemudian mahasiswa pencinta alam juga akan melakukan semacam training atau workshop bagi anggota barunya, sehingga akan lebih banyak lagi yang akan menggunakan tenda tiup ini. Jadi bahkan mungkin perkiraan kami akan seperti yang disampaikan Pak Heri tadi, mungkin kami hanya menyasar di satu atau beberapa penggunaan ya, tetapi ternyata dampak penggunanya bisa jauh lebih banyak dari yang kami perkirakan. Jadi kami sangat bersyukur bahwa tenda tiup dengan tenaga matahari ini bisa berguna buat masyarakat juga. Berarti artinya emang desainnya tuh juga diperlukan dari target perkiraan awal gitu ya Pak ya? Iya, betul. Nah ini kan pembahasannya udah cukup panjang nih ya Pak, udah cukup detail juga untuk masalah penelitian, terus untuk proyek penelitian tenda tiup itu sendiri. Nah mungkin nih ada pesan-pesan buat para dosen sama mahasiswa nih Pak yang mau penelitian. Ya baik, untuk teman-teman mahasiswa itu pesan saya ya secara pribadi bahwa ternyata apa yang kita inginkan, riset-riset yang kita buat dalam bentuk proposal itu banyak yang bisa goal sepanjang itu ada semacam tadi kebaruan, unik, kemudian lain daripada yang lain. Kemudian yang kedua adalah kita tidak istilahnya mengkotak-kotakkan kalau arsitektur harus bangunan dan sebagainya. Justru dengan kolaborasi dengan dosen-dosen prodi lain itu ternyata peluang untuk bisa diterima itu lebih besar gitu. Jadi tidak terfokus pada bidang arsitektur saja. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi mari teman-teman kita bisa memperbanyaklah proposal-proposal untuk riset yang akan datang. Ya, jadi saya sependapat dengan Pak Heri ya. Buat kami para dosen ternyata multidisiplin ini insya Allah dia lebih diperhatikan karena dampaknya bisa lebih luas. Selain itu dari multidisiplin ini juga para dosen bisa saling bersinergi satu sama lain, sehingga kami juga menyarankan kepada teman-teman dosen yang lain, marilah kita bersama-sama bersinergi untuk baik meneliti maupun mengabdi ke masyarakat. Bisa juga ajak kami juga malah senang gitu. Sedangkan untuk para mahasiswa, saran saya yang pertama, aktiflah di kampus ya, karena kami para dosen juga akan melihat
seberapa giat atau secara langsung ataupun tidak langsung seberapa giat mahasiswa itu ada di kampus. Kalau mahasiswa itu kuliah pulang, kapan kami bisa melihatnya? Ya, gitu ya. Masalah tidak usah dipikir bisa atau tidak, karena mahasiswa di sini perannya adalah belajar. Kami para dosen juga tidak akan meninggalkan begitu saja, tetap di dalam prosesnya tetap akan ada pembimbingan. Nah, itu saya rasa buat para mahasiswa itu pengalaman yang berharga seumur hidup ya. Karena itu nanti bisa dipakai di dalam kehidupan setelah lulus. Nah, bisa juga nanti justru yang jarak dekatnya adalah bisa menginspirasi tugas akhir atau skripsinya. Nah, saran saya untuk mahasiswa, bolehlah deket-deketin dosen untuk minta diikutkan ke risetnya. Insya Allah kalau itu nanti dosennya bisa mengajaknya, syukur. Karena ada yang sekarang dari Kemdikbudristek program MBKM itu, setiap riset dan setiap pengabdian masyarakat dari dosen itu wajib menyertakan mahasiswa, sehingga itu peluang untuk diajak. Dan dosen juga senang karena ilmunya bisa dipakai mahasiswa secara langsung gitu. Oke, berarti buat teman-teman mahasiswa nih, jangan lupa buat TP-TP ya, tebar pesona buat dosennya, biar nanti bisa ditengok juga, kayak diajak nih untuk penelitian-penelitian yang bakal diikutin sama dosen kita gitu. Nah, udah di ujung obrolan kita nih Pak. Sebelumnya kayak mau terima kasih udah mau hadir di sini untuk bagi-bagi nih pengalaman penelitian sama pengabdian yang udah Bapak Aris dan Pak Heri kerjakan selama di Universitas Merdeka Malang ini. Ya, sama-sama. Ya. Saya juga terima kasih juga. Marilah kita semua bersinergi untuk kampus kita yang makin maju dan Indonesia kita yang makin jaya. Nah, buat teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini biar kalian gak ketinggalan konten-konten seru di Suara Sesi Wawancara Arsitek. See you guys!